Halo, assalamualaikum. Masih di Gemar Berkebun. Nah, selamat pagi buat teman-teman sekalian ya. Kali ini kita mau goreng-goreng tempe dan terong. Terus kita bikin sambal orek-orek untuk kita sarapan pagi. Pertama-tama kita goreng dulu tempenya sampai benar-benar mateng. Baru kemudian kita goreng terongnya juga. Untuk sambalnya nggak lupa juga kita goreng ya cabai-cabai yang hasil dari kebun belakang rumah. Kemudian nanti saya tambahkan bawang merah dan bawang putih saja. Kebetulan lagi kita nggak punya tomat, jadi kita nggak pakai tomat. Setelah selesai gorengan tempe dan terongnya, sekarang kita lanjut menggoreng cabenya. Ini cabenya nampol banget, hasil panen-panen kemarin sore di kebun belakang rumah. Sekarang kita langsung goreng aja semuanya. Jangan lupa kita tutup wajannya, karena biasanya cabai ini akan meletup-letup dan bisa meledak ya. Ini kebetulan saya nggak punya tomat, padahal kalau ada tomat bisa lebih mantep lagi sambal orek-oreknya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang ada-ada aja ya. Itu sayang lari. Kita tambahkan sedikit garam dan gulanya. Nah, ini kita ulek semuanya sampai setengah halus, tapi jangan halus-halus banget juga, agak kasar-kasar sedikit. Terus saya ada siapin tadi jeruk limau yang kita petik beberapa hari yang lalu. Nah, biasanya saya akan peraskan sedikit air jeruk limau supaya rasanya lebih mantul lagi. Gak usah banyak-banyak karena Pak suami nggak begitu suka yang kecut-kecut ya. Oke, sekarang lanjut kita mau sarapan pagi. Tadi saya sudah buat bihun goreng. Terus ya, ini aja dulu sarapan pagi kita dengan sambal yang kita goreng, serba goreng-goreng ya pagi ini. Alhamdulillah masih bisa sarapan senikmat ini dari hasil cabai di kebun kita sendiri. Itu sangat menyenangkan sekali ya. Berasa banget gitu kalau lagi makan terus pakai cabai yang kita panen sendiri. Oke teman-teman, yuk mari kita sarapan. Nah, ini ajalah menu sarapan kita ya, sederhana tapi alhamdulillah banget lah. Kalau saya sih saya seneng yang lebih kecut, jadi saya akan peraskan lagi di piring saya sendiri air jeruk limaunya. Yuk kita makan dek. Ya Allah anak ini. Minumnya teh. Adik mau dek, adik suka terong kan dek? Dek terong. Enggak. Baik ya. Anak bayi minum susu. Makan lah pakai ini. Yuk makan. Makan kongsi. Selamat makan. Kita mau sarapan dulu. Ya sayang. Habis ya. Bismillahirrahmanirrahim, makan dulu. Mari makan semuanya. Selamat sarapan pagi juga ya buat teman-teman sekalian yang sudah sarapan pagi. Dan
Selamat beraktivitas juga buat semuanya. Semoga hari ini semua kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sukses ya. Kali ini saya ditemenin makannya dengan adik Kenes karena tadi kakak dan abangnya sudah pergi ke sekolah semuanya. Jadi rasanya sarapan pagi ini sangat nikmat sekali, walaupun dengan menu sederhana, tempe dan terong dan bihun goreng, tapi rasanya luar biasa sekali ya. Setelah dari tadi pagi dengan sekian rutinitas seperti biasa, ibu-ibu dari pagi buta udah bangun, udah uplek-uplek lah di dapur ya, cuci piring, cuci baju, nyapu, ngepel, dan semuanya dikerjain sendiri. Jadi sekarang itu waktunya sarapan itu rasanya luar biasa sekali. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya ini sarapan kita kali ini. Nah, setelah kita sarapan, saya nyempatin diri untuk ke kebun belakang untuk petik-petik buah jeruk limau yang memang lagi banyak sekali buahnya karena ada temen yang pengen, terus saya coba petik untuk nanti saya akan bagikan ke kawan-kawan yang pesen buah jeruk limau ini. Alhamdulillah ya, ada 2 buah labu madu yang sudah berhasil dipolinasi dan buahnya udah lumayan kelihatan besar. Satu lagi kemarin saya sempat polinasi dan semoga juga bisa berhasil berbuah. Nah, ini dia pohon jeruk limaunya, buahnya sangat banyak. Alhamdulillah. Ini musim hujan mungkin ya, jadi rasanya buahnya itu jadi agak gendut-gendut dan airnya banyak banget. Kadang-kadang kalau di musim kemarau itu buahnya jadi kayak lebih kecil dan airnya itu kurang gitu ya. Kali ini alhamdulillah memang di sini lagi musim penghujan, jadi buahnya pun bagus-bagus semuanya, nggak ada yang busuk-busuknya. Tuh kita coba petik yang ini. Nah nih cantik-cantik banget penampakannya. Kita akan petik menggunakan kursi yang udah nggak kepake lagi. Jadi beginilah cara saya petik buah jeruk, karena kebetulan nggak ada tangga dan pohon jeruknya ini kecil, jadi nggak bisa juga kita panjat. Terus kadang-kadang ada juga pakai galah, tapi galahnya sedang agak menghilang kayaknya ya, jadi saya manfaatin kursi yang udah jelek untuk bisa sedikit lebih tinggi dan bisa petik buahnya dengan leluasa. Alhamdulillah banget kali ini buahnya berbuah dengan lebat dan saya bisa bagi-bagi ke teman-teman, tetangga kiri kanan, dan ini semoga bermanfaat banget ya buat mereka, karena kalau kita konsumsi sendiri juga nggak sanggup karena buahnya ini sangat kecut sekali. Jadi memang cocok banget untuk jeruk peras. Enak banget kalau dibuat minuman jeruk anget atau dingin ya. Kalau udara lagi panas-panasnya itu seger banget kalau kita bikin air jeruk yang dingin gitu. Alhamdulillah panen kali ini kira-kira saya dapat antara 2 kilo sampai 3 kilo. Jadi ini akan saya bagikan ke tiga orang teman saya yang sudah pesen ya. Nah ini dia hasilnya, alhamdulillah bisa dapat 1 baskom besar begini ya dalam sekali petik. Kali ini nggak banyak gangguan karena sepertinya si tupai ataupun monyet itu udah tidak begitu kelihatan di belakang rumah. Jadi alhamdulillah buahnya bisa kita panen
lebih banyak. Kalau biasanya itu buah yang sudah agak kuning-kuning akan dimakan sama tupai. Saya juga heran banget kenapa si tupai itu suka banget sama jeruk limau ini, padahal rasanya itu kecut luar biasa. Ya kemungkinan karena memang di belakang rumah ini nggak ada makanan lain yang bisa dikonsumsi sama tupai ataupun monyet, jadi sasarannya buah-buah yang ada gitu. Kadang-kadang kemarin saya juga lihat ada cabai habanero saya yang sudah terkopek ya. Jadi sepertinya memang cabai itu agak digigit gitu sama si tupai. Jadi mungkin karena pedas akhirnya cabainya ditinggalkan juga begitu saja. Oh iya, dari cabai yang digigit itu saya jadi khawatir ya, nanti cabai habanero saya itu bakal jadi sasaran dimakan sama tupai, karena memang cabai habanero itu bentuknya unik sekali seperti cabai paprika, tapi memang ukurannya lebih kecil. Kemungkinan bentuk yang aneh ini dikira sama si tupai buah-buahan yang enak dimakan ya. Aduh, kepencet, keinjak. Ini dia hasilnya. Kita mau bagiin ke teman-teman. Ini masih seger-seger banget ya. Nih, seger-seger banget. Ini airnya banyak banget. Gemes nih. Pengen bikin air apa namanya? Air jeruk lemon gitu. Gede-gede. Wow. Nah, ini nanti mau saya bagi 3, terus saya mau antarkan langsung ke teman-teman yang udah pesen jeruk limaunya, sambil saya menjemput anak gadis saya yang sedang di sekolah TK. Ini dia udah saya bagikan 3 tempat, dan salah satu teman juga minta bibit cabai caplak atau cabai setan, jadi saya mau bagikan sekalian. Ayo Cil, ikut Cil. Ayo jemput kakak. Yo, ayo dong. Setelah selesai tadi jemput si kakak yang sedang sekolah TK, sekarang saya ngajak si kakak untuk petik-petik daun cincau, karena si Mbak Gendis lagi agak sariawan, terus minta dibikinin minuman cincau seger ya. Sekarang kita petik semuanya daun cincau yang udah bisa untuk kita remas. Selain daun cincau, saya petik juga jeruk untuk perasan sayur-sayur keperluan di dapur. Nah, setelah ini saya akan langsung aja remas-remas daun cincaunya, kemudian akan membuat santan juga air juruh ya, atau air gula merah untuk pemanisnya. Nah, ini dia hasil dari perasan cincau yang kita sudah petik tadi. Ini sangat kenyal sekali, nggak lama ya, dalam 1 jam udah siap kita hidangkan. Aku mau masukin, aku mau cangkung ke dalam gelas. Boleh, tunggu dulu mama di sebelah dulu. Yang ini aku ya, Mak. Iya. Jangan ada kecil. Adik-adik.
Ya, coba rasain. Alhamdulillah anak-anak semuanya suka banget minuman cincau dengan santan dan gula merah. Ini seger banget. Bisa untuk membantu meredakan sariawannya anak-anak semuanya. Alhamdulillah kali ini kita kebagian panen-panen dari kebun kakek, yaitu panen terong pipit atau cepoka, dan ini enak banget untuk ditumis atau dimasak dengan ikan asin ya. Banyak banget panennya, jadi kita dapat juga banyak sekali. Nggak ada, belum beli. Itu sayur asem, malah beli ayamnya mana nyambung. Bikin sambal terasi, terus sayurnya asem. Pakai ikan ayamnya di kuah kuning. Sayur Nggak semua. nyambung, enggak maksudnya. Kalau ikan asin ada ikan asin ini kan enak. Ah, ini siapa enak banyak banget. Kakak Kasih kan itu, kakak sama itu kan seneng bu. malu ngasih ini. Ya nggak apa-apa, mereka juga seneng loh bu. Ini di apa namanya itu sama teri orangnya biasanya. Tapi swasta ya. Kalau almarhum. Nah, kali ini saya punya kacang 1/4 kilo dan ini mau saya goreng. Terus nanti saya mau siapin untuk Pak suami sayur bayam untuk dibikin pecel ya. Sekarang kita mau goreng dulu kacangnya. Baru setelah itu kita mau panen-panen sayur bayam di kebun belakang rumah. Goreng kacang itu enak banget, gampang banget. Dia tidak memerlukan minyak yang banyak, tapi bisa matang dengan sempurna. Jadi kita jadi nggak boros minyak goreng ya. Nah, setelah ini kita mau ke kebun belakang untuk panen-panen sayur bayam seperti biasa. Karena memang hari ini saya belum masak sayur untuk keperluan sehari ini. Ini kacangnya sudah matang, jadi saya mau dinginkan dulu sesaat sebelum kita ulek nantinya. Langsung aja kita mau ke kebun belakang untuk panen-panen sayur bayam. Udah lama juga, udah beberapa hari saya nggak panen sayur bayam. Kayaknya ini sayur bayamnya udah lumayan banyak banget. Dan bisa kita nanti rebus untuk bahan dari pecel. Alhamdulillah panasnya lumayan terik siang ini, jadi kita bisa petik-petik dengan nyaman ya. Karena biasanya kalau udah mulai siang sampai sore itu suasananya hujan di sini. Wow, habanero-nya. Nah, ini penampakan cabai habanero yang lagi-lagi digigit sama tupai. Kayaknya ini bekas gigitan tupai lagi. Tapi nggak apa-apa, memang tupainya itu harus ngerasain ya. Cabai itu pedas, jadi jangan coba-coba digigit. Karena ini udah digigit terus ditinggalin begitu aja. Alhamdulillah juga buah-buah yang baru sudah mulai bermunculan, dan kayaknya untuk penyerbukan secara alami dari bunga cabai habaneronya itu berhasil ya. Lanjut kita mau petik bayam-bayamnya sampai semuanya kita petik, karena di sini antara sayur bayam dengan rumputan atau semak-semak di sini udah tumbuhnya hampir sama ya, sama-sama subur gitu.
Selain bayam hijau, bayam yang biasa untuk bikin pecel kalau di Jawa sana, ada juga bayam liar yang tumbuh tanpa sengaja. Saya juga nggak tahu bibitnya dari mana. Tapi bayam ini juga bisa kita konsumsi sama seperti bayam yang kita tanam ya. Untuk pucuk labu sebenarnya juga banyak sekali, udah subur-subur lagi. Tapi kali ini kita nggak panen pucuk labu ya, karena kayaknya untuk sayur bayamnya aja udah sangat-sangat banyak. Jadi takutnya nanti kalau semuanya kita petik, kita nggak bakal bisa menghabiskan sekali makan gitu. Jadi takutnya nanti bakal kuning dan layu sebelum kita konsumsi. Masya Allah, saya itu benar-benar heran dan sebenarnya kewalahan banget untuk mengatasi rumput-rumput liar di kebun saya ini, karena bukan saya nggak mau ngeracun ya rumput-rumput yang ada di kebun ini, tapi lebih ke saya takutnya beberapa tanaman yang saya tanam di pekarangan belakang ini jadi mati gitu, karena sebagiannya ada tanaman-tanaman herbal yang dia juga saya tanam berpencaran gitu, jadi nggak menyatu di misalkan di satu raised bed gitu, tapi saya tanam sembarangan di area-area pinggir-pinggir dari kebun saya ini. Jadi ketika ada teman yang nyaranin untuk disemprot aja biar terang gitu, tapi saya dalam hati masih ngerasa sayang banget, karena ya itu tadi banyak tanaman-tanaman herbal, bahkan ada juga tanaman bunga ya, karena saya juga suka dengan tanaman-tanaman bunga. Tapi di sini belum tertata dengan baik gitu. Jadi kalau seandainya saya semprot semuanya, nanti takutnya akan membuat tanaman-tanaman lain jadi mati gitu. Makanya saya nggak mau menyemprot secara total untuk mematikan rumput-rumput ini. Padahal udah semak banget, penampakannya udah serem ya sebenarnya. Dan ini ada tanaman dari apa ini namanya, ubi jalar yang nanti mau saya panen juga, karena udah sekitar 3 bulanan saya tanam di sini, jadi nanti bisa kita konsumsi. Semoga buahnya udah besar-besar juga ya. Sedang saya lihat ini tetangga udah mulai ngeracun rumput-rumputan yang ada di kebun belakang rumahnya. Jadi ya saya ya gimana ya, cuman ngelihat aja lah. Habisnya ya itu tadi, saya takutnya banyak tanaman saya yang mati karena memang belum saya sempat tata dengan baik sih tanaman-tanaman itu. Oke, selanjutnya kita mau panen-panen juga dari pucuk kunyit. Yang ini saya mau insya Allah kedepannya nanti saya mau bikin tumisan ikan dari pucuk kunyit ini. Nah, itu di tetangga sebelah sana udah mulai babat-babat juga, padahal baru aja sekitar setahun kemarin lah ya. Kebunnya itu kebun sawitnya itu ditumbang, tapi rupanya udah cepet banget rumput-rumput udah meninggi, jadi sudah dibabat lagi rumput-rumputnya. Alhamdulillah ada juga terong, yang saya gemes banget sama terong ini. Dia agak nggak subur di sini, tapi ya bagaimana ya, alhamdulillah sih masih berbuah juga. Wow, rupanya ada cabai rawit, satu pohon yang kecil tapi buahnya banyak banget. Alhamdulillah sudah merah-merah dan nggak diganggu sama kambing. Biasanya tanaman cabai ini daunnya dimakan sama kambing. Kita mau panen-panen cabai juga, sama ada ini bunga dari kunyit yang enak juga untuk kita tumis karena dia masih muda, jadi bunganya belum keras ya. Nah, ini kita panen juga. Saya senang banget sama bunga kunyit atau daun muda dari kunyit karena wangi sekali untuk campuran tumis-tumis dengan ikan atau teri.
itu benar-benar luar biasa, wanginya menggugah selera sekali. Anak-anak saya suka banget ya. Dan ini cabai rawit yang kita mau petik semuanya supaya dia berbuah lagi. Selain cabai rawit hijau, di sini juga banyak cabai rawit putih. Yang kali ini kita juga mau panen-panen cabai rawit caplaknya, karena banyak sekali buahnya. Jadi cabai caplak ini nggak berhenti-henti ya buahnya. Dia ada terus berbuah terus sepanjang waktu. Jadi kita bisa juga panen setiap hari. Saya teringat sekitar tahun 2020-2021 waktu sedang marak-maraknya virus corona ya. Jadi di situ saya sempat menanam cabai caplak ini banyak banget di kebun belakang sini, sampai saya juga kewalahan untuk mengkonsumsi sendiri buah cabai caplak ini, karena ada sekitar 50-an batang yang berhasil tumbuh dan tumbuh subur, terus panen hampir setiap hari. Ada di video saya yang pada awal-awal dulu ya. Kebanyakan orang-orang yang ada di Aceh ini tidak begitu menyukai dari cabai caplak putih ini, karena kata mereka cabai caplak ini agak langu, jadi kalau dimasak itu agak bau katanya gitu. Kita akan sedikit panen jeruk juga. Setelah tadi kita panen jeruk, ini kayaknya kok ada nampak yang kuning-kuning, jadi benar-benar gemes saya ngelihatnya. Jadi saya mau panen lagi yang kuning-kuning, karena kalau kita nggak panen yang kuning-kuning ini bakal dimakan sama tupai ya. Nah ini dia nih, dia kayak gini kuning, jadi dimakan sama tupai. Mungkin pikirnya tupai ini enak kali ya, padahal asamnya luar biasa. Oke, kita balik dulu ke rumah. Ini dia hasil panen-panen kita sore ini. Alhamdulillah saya dapet bunga kunyit satu, bisa untuk kita jadikan tumis-tumisan. Dan hasil yang udah satu baskom ini itu luar biasa banget ya, senangnya. Ada cabai, ada jeruk, ada cepokak sedikit, kemudian kunyit dan bunga kunyit, dan yang paling favorit ini adalah sayur bayam. Ini hijau-hijau, subur-subur banget. Nah ini sayur bayam yang sudah saya pesiang, udah saya cuci, sekarang saya mau rebus untuk nanti Pak suami dijadikan lauk makan siang dan makan malam. Jadi semuanya kita rebus, setelah kita bersihkan, kita cuci. Gampang banget ya ngerebus bayam, nggak perlu lama-lama. Masukkan kira-kira 3 menit sampai 5 menit itu udah mateng di air mendidih ya. Selanjutnya setelah menyiapkan sayur bayamnya, saya mau membuat bumbu dari pecelnya. Nah ini cabenya mau saya petikin dulu, tapi saya nggak pakai cabai caplaknya untuk bumbu dari pecel. Saya bakal pakai yang cabai rawit hijau aja, karena kalau cabai caplak dia susah banget untuk diulek karena kulitnya sangat tebal. Jadi cabai yang kecil-kecil ini aja ya, lebih mudah. Nah ini dia penampakan dari cabai habaneronya yang dimakan sama tupai. Nggak jadi dihabiskan karena mungkin udah keburu kepedesan kali ya. Ini bayamnya sudah mateng, jadi sekarang saatnya kita ulek-ulek kacang tanahnya dan bumbu-bumbunya. Bumbunya saya
pakai bawang putih, sedikit daun jeruk, dan karena nggak ada asam jawa saya pakai jeruk limau. Sebelumnya saya sisihkan sedikit untuk baby Kenes, dia suka banget makan kacang goreng. Nah, sekarang langsung saya ulek-ulek aja. Untuk kali ini karena memori HP-nya udah mau mulai menipis, jadi saya enggak sampai penyajiannya ya dari pecel kali ini yang saya buat, tapi saya hanya menumbuk saja dari bumbu kacang. Nanti tinggal Pak suami saja untuk menyajikan pada saat makan siang atau makan malam nanti. Jadi ini semuanya bumbu-bumbu dan kacangnya saya ulek sampai halus, jadi nanti tinggal kita sajikan. Oke deh, gitu saja ya vlog seharian ini bersama Gemar Berkebun. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah menyaksikan video saya. Semoga menginspirasi dan menghibur teman-teman sekalian. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum. Bye-bye.